Perkenalkan nama aku Christine Wahyuningsi. Di sini saya, akan menjelaskan tentang dampak pada nilai uang di pasar modal. Jadi, uang itu memiliki nilai waktu karena perubahan daya beli yang sering terjadi seiring berjalannya waktu. Salah satu faktor utamanya yang memengaruhi konsep ini adalah inflasi. Jadi, apa sih itu inflasi? Inflasi itu adalah, nilai yang tinggi, misalnya menyebabkan harga barang dan jasa naik, sehingga daya beli uang itu menurun. Selain itu juga, uang yang beredar terlalu banyak tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi, nilai uang juga bisa merosot. Lalu untuk inflasi sendiri itu ada efeknya, salah satunya jika nilai real, uang menurun karena jumlah uang yang tidak, bisa karena nilai uang yang tidak sama, eee, itu bisa berpotensi tidak bisa membeli barang atau jasa sebanyak yang, di tahun sebelumnya, gitu. Lalu untuk contohnya ada tingkat inflasi 5% per tahun yang, daya belinya itu 1 juta saat ini akan berhutang di tahun, berikutnya. Lalu untuk solusi dari inflasi itu sendiri, kita bisa mengalokasikan sumber pendanaan kita eee, ke instrumen yang memiliki potensi pertumbuhan. Misalnya itu bisa dari investasi saham, obligasi, reksadana, properti, itu kita bisa gunakan itu untuk mengalokasikan sumber pendanaan kita. Lalu untuk prinsip investasi adalah memberikan return lebih tinggi dibanding tingkat inflasi. Akan bahas tentang investasi. Jadi, investasi itu adalah cara untuk mengalokasikan uang atau sumber daya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan investasi ini tentunya sudah diawasi dan dilindungi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan perlindungan dengan aman untuk investor. Salah satunya, OJK mengawasi dan mengatur lembaga keuangan. Yang kedua, ada sumber produk investasi yang harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Yang ketiga, ada pilihan investasi yang diawasi. Dan tujuan dari investasi sendiri yaitu dengan untuk melawan inflasi atau kenaikan jasa dan barang di tahun berikutnya. Lalu yang kedua ada pendapatan pasif, yang ketiga ada bunga majemuk, yang keempat ada keamanan finansial. Lalu di sini juga ada instrumen keuangan. Yang pertama itu ada simpan pinjam. Simpan pinjam itu adalah yang membantu pengelolaan keuangan pribadi dan bisnis dan mempermudah akses dana dan meningkatkan daya beli. Lalu yang kedua ada deposito, yaitu simpanan berjangka dengan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Hal ini biasanya cocok untuk investasi jangka menengah. Lalu itu untuk perbankan, lalu untuk pasar modal sendiri itu ada saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang memberikan keuntungan atau dividen dan dikenakan nilai aset. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan imbal bunga tetap. Lalu ada ketiga ada reksadana, yaitu adalah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Perkenalkan, nama saya Nia Nirmala Putri dengan NIM 23 2011 2014 66. Selanjutnya ada jenis instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian modal perusahaan yang menunjukkan bahwa seseorang atau badan usaha memiliki bagian tertentu dalam perusahaan tersebut. Dengan memiliki saham, pemegang saham memiliki hak atas pendapatan, aset, dan memiliki suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan dari saham ini adalah yang pertama ada return yang tinggi dalam jangka waktu panjang dan peluang apresiasi nilai saham. Namun saham ini juga memiliki risiko, yaitu harga saham bisa fluktuatif tergantung kondisi pasar. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, korporasi, atau institusi lain untuk mendapatkan dana dari investor dan berisi janji untuk membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok utang pada saat jatuh tempo. Keuntungan dari obligasi
adalah pendapatan tetap dari bunga obligasi dan lebih stabil dibandingkan dengan saham. Risikonya adalah risiko kredit atau gagal dalam pembayaran dan fluktuasi suku bunga. Yang ketiga ada suku. Suku adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariat Islam yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset atau proyek. Suku berbeda dengan obligasi, karena suku mewakili kepemilikan suatu aset, sedangkan obligasi mewakili utang. Suku merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menghindari unsur riba dan praktik lain yang tidak diizinkan dalam Islam. Keuntungan dari suku ini adalah sesuai dengan prinsip syariah dengan return yang stabil dan lebih aman bagi investor yang mencari produk halal. Risikonya, ada risiko pengelolaan aset dan potensi rendahnya return dibandingkan obligasi konvensional. Yang keempat ada reksadana. Reksadana adalah wadah atau sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat, modal, kemudian dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dalam kata lain, reksadana adalah investasi yang dikelola oleh pihak ketiga, bukan investor sendiri. Keuntungan dari reksadana ini adalah diversifikasi investasi, dikelola profesional, dan cocok untuk investor pemula. Yang terakhir ada ETF atau Exchange Traded Fund, atau sebuah wadah investasi yang memungkinkan investor untuk membeli sekumpulan aset seperti saham, obligasi, komoditas, atau bahkan mata uang dalam satu transaksi saja. Keuntungan dari ETF ini, yang pertama ada likuiditasnya tinggi, lalu ada diversifikasi aset dalam suatu produk, serta biaya lebih rendah dari reksadana dan obligasi konvensional. Risiko dari ETF ini ada fluktuasi harga seperti saham yang bergantung pada indeks acuan. Selanjutnya ada saham dan keuntungan. Saham ini memiliki tiga keuntungan. Ada capital gain, ada dividen, dan RUPS. Yang pertama, ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari harga selisih harga beli dan harga jual sesuatu aset investasi seperti saham. Contohnya, investor membeli saham seharga 10.000 per lembar dan menjualnya di harga 15.000. Maka ia memperoleh capital gain sebesar 5.000 per lembar. Yang kedua ada dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen ini akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berubah dividen tunai. Artinya, kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen kembali. Contohnya, perusahaan membagikan 500 rupiah per lembar saham kepada para pemegang saham sebagai dividen. Yang ketiga ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS adalah pertemuan resmi antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Pentingnya RUPS adalah sebagai sarana transparansi memastikan pemegang saham dan menentukan arah kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada struktur pasar modal. Di struktur pasar modal ini ada 3. Yang pertama ada OJK, yang kedua ada Self-Regulatory Organization, dan yang ketiga ada peran sekuritas. OJK ini merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, dan industri keuangan dan non-keuangan. Yang kedua ada Self-Regulatory Organization. Terdapat 3 Self-Regulatory Organization. Yang pertama ada BEI atau Bursa Efek Indonesia yang bertugas mengelola perdagangan saham dan instrumen pasar modal lainnya. Yang kedua ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia
yang menyediakan layanan clearing dan penjaminan transaksi efek untuk memastikan penyelesaian perdagangan yang lancar. Yang ketiga, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang menyimpan dan menyelesaikan transaksi efek secara terpusat. KSEI ini bertugas untuk mencatat kepemilikan efek secara elektronik, menyimpan surat berharga. KSEI ini bertugas untuk mencatat kepemilikan efek secara elektronik, menyimpan surat berharga, dan memastikan proses penyelesaian transaksi di pasar modal berjalan dengan aman dan efisien. Yang ketiga, ada peran sekuritas. Peran sekuritas berfungsi sebagai perantara antara investor dan pasar modal. Mereka menyediakan layanan pembelian dan penjualan saham, riset pasar, serta manajemen investasi bagi nasabah. Perkenalkan, nama saya Joya dengan NIM 2310 11 20 10 92. Kemudian kita akan membahas risiko investasi saham. Nah, investasi saham ini memiliki beberapa risiko, diantaranya yaitu yang pertama tidak mendapat dividen. Jadi tidak semua perusahaan itu membagikan dividen ya setiap tahun. Nah, hal ini tuh ada alasannya. Yang pertama, mungkin perusahaan itu sedang mengalami kerugian. Mungkin juga perusahaan itu lebih memilih menahan labanya guna untuk ekspansi bisnis. Terus juga kebijakan perusahaan yang tidak mengutamakan pembagian dividen. Nah, hal lainnya itu mungkin juga bisa untuk perusahaan ini berinvestasi, atau untuk pengembangan bisnis, ataupun untuk membayar utang mereka sendiri. Risiko selanjutnya yaitu mengalami capital loss. Nah, capital loss ini terjadi ketika harga jual saham itu lebih rendah daripada harga belinya sebelumnya itu. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena kinerja perusahaan yang menurun, terus sentimen pasar yang negatif, terus kondisi ekonomi yang tidak stabil, terus kebijakan pemerintah juga mempengaruhi, terus kesalahan dalam strategi investasi juga bisa, dan diversifikasi yang kurang bagi si perusahaan. Lalu risiko selanjutnya bisa mengalami suspend. Nah, suspend itu adalah penghentian sementara perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, hal ini tuh ada penyebabnya. Yang pertama, itu penurunan harga saham yang drastis dalam waktu yang singkat. Lalu yang kedua, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, seperti mengupload laporan keuangan secara tepat waktu di BEI. Dan yang ketiga, adanya indikasi manipulasi pasar. Dan risiko yang terakhir yaitu dapat terjadinya delisting. Nah, delisting ini adalah penghapusan saham dari daftar perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Ada dua jenis delisting, yaitu yang pertama ada voluntary delisting, yang dimana perusahaan ini secara sukarela keluar dari bursa. Dan yang kedua, forced delisting ini, perusahaan dikeluarkan dari bursa karena tidak memenuhi regulasi atau mengalami kesulitan finansial yang serius. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Hadiansyah dengan NIM 2310112000319. Oke, baik, kita sekarang lanjut ke materi indeks saham di Indonesia. Yang pertama itu ada IHSG atau Indeks Saham Gabungan yang mencakup semua saham yang tercatat di BEI atau di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua itu ada LQ45 yang terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan fundamental yang baik. Kemudian yang ketiga itu ada ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia yang mencakup saham-saham dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat itu ada GII atau Jakarta Islamic Index yang berisi 30 saham syariah paling liquid di BEI atau di Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita masuk ke materi sektor saham di Indonesia. Sektor saham di Indonesia itu ada 5 sektor. Yang pertama itu sektor manufaktur, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang seperti otomotif dan tekstil.
Contoh dari perusahaan manufaktur itu seperti PT Astra Honda Motor atau PT Sritex yang berfokus di tekstil. Kemudian yang kedua itu sektor keuangan, yaitu ada bank, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Itu contohnya itu seperti BRI atau Bank Rakyat Indonesia, BNI Bank Negara Indonesia, dan asuransi Allianz. Kemudian yang ketiga itu ada energi. Sektor energi ini itu ada perusahaan minyak, gas, dan energi terbarukan. Contoh dari perusahaannya itu seperti PT Pertamina. Kemudian yang keempat itu ada sektor konsumsi, yaitu perusahaan makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. Itu contohnya itu seperti PT Indofood, Sukses Makmur, kemudian PT Wings Group, itu juga termasuk dalam sektor konsumsi. Kemudian yang kelima itu ada sektor teknologi, yaitu perusahaan yang berbasis teknologi dan digital. Contohnya itu perusahaan yang ada di Indonesia itu ada PT Goto Tbk atau Gojek Tokopedia Tbk ya. Kemudian kita masuk ke materi legalitas dan keamanan. Yang pertama itu adalah legalitas rekening dana nasabah. RDN atau rekening dana nasabah itu adalah rekening khusus yang digunakan oleh investor untuk menyimpan dana sebelum digunakan untuk transaksi saham. RDN ini atau rekening dana nasabah ini harus dibuka melalui bank yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua itu ada SPIF atau Perlindungan Investor. Lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan terhadap aset investor di pasar modal Indonesia. SIPF ini beroperasi di bawah pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keamanan investasi di pasar modal. Kemudian yang ketiga itu ada waspada penipuan investasi. Nah ini harus hati-hati ya, karena banyak modus penipuan yang mengatasnamakan SIPF atau perusahaan sekuritas. Pastikan selalu berinvestasi melalui perusahaan sekuritas resmi yang terdaftar di OJK atau di Otoritas Jasa Keuangan, dan mengonfirmasi informasi melalui sumber resmi situs SPIF. Jadi sebelumnya itu kita harus memeriksa dulu di Otoritas Jasa Keuangan di websitenya itu ya, supaya aman. Baik, perkenalkan nama saya Malik Haki Alalimi, saya dari kelas 04 SAKM 002. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alternatif investasi non-keuangan. Di sini ada investasi komoditas. Yang pertama ada emas, nilainya cenderung stabil dan sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Yang kedua ada minyak, ya, yang minyak itu harga minyak dipengaruhi oleh permintaan global dan kebijakan energi. Yang ketiga ada batu bara. Batu bara ini masih menjadi sumber energi utama di banyak negara, meskipun ada tren menuju energi terbarukan, tapi batu bara ini masih menjadi prioritasnya ya. Kemudian ada investasi aset real. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada properti, investasi dalam bentuk tanah, rumah, dan gedung yang dapat disewakan dan atau untuk bisa dijual kembali ya. Yang kedua ada kos-kosan. Nah, banyak nih sekarang itu kos-kosan lebih banyak dicari juga karena banyak orang yang lebih milih rumah tinggal sementara. Cenderung biasa digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki pasangan gitu. Kos-kosan ini menyediakan tempat tinggal bagi para mahasiswa atau pekerja dengan pendapatan pasif dari sewa. Kemudian yang ketiga ada kontrakan. Nah, kontrakan ini jika yang masih belum punya rumah, biasa orang masih banyak yang mencari kontrakan begitu. Apalagi yang sudah berkeluarga lebih membutuhkan kontrakan ini. Kontrakan ini sebagai properti yang disewakan dalam jangka panjang, memberikan arus kas stabil bagi investor. Gitu. Ini ada keuntungannya juga ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan pasar modal. Keunggulan pasar modal ini ada yang pertama ada return tinggi. Ya, return tinggi ini adalah
Investasi di pasar modal, terutama saham, memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Kemudian ada transparansi dan regulasi. Pasar modal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut sebagai yang kita kenal adalah OJK, dan Bursa Efek Indonesia atau BEI memastikan perlindungan bagi investor. Kemudian ada mudah diakses, ya. Dengan perkembangan teknologi, investor dapat membeli dan menjual saham melalui aplikasi trading online. Ya, sekarang udah banyak tuh ya yang menggunakan aplikasi trading online gitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang diverifikasi investasi. Investor dapat menyebarkan risiko dengan berinvestasi di berbagai sektor dan instrumen seperti saham, obligasi, dan rekening dana, reksadana maksudnya. Terus kemudian ada likuiditas tinggi, yaitu saham dapat diperjualbelikan dengan mudah di pasar modal, memungkinkan investor untuk keluar dari investasi kapan saja. Itu ya mengenai keuangan pasar modal. Kesimpulan dari materi ini adalah pasar modal menawarkan return yang tinggi, likuiditas, dan kemudahan akses dengan regulasi dari OJK dan SRO yang terdiri dari BEI, KPEI, dan KSEI. Investor dapat memilih saham dari berbagai indeks dan sektor, tapi harus siap menghadapi risiko seperti capital loss, suspend, dan delisting. Untuk keamanan, gunakan rekening dana nasabah, RDN, dan manfaatkan perlindungan dari SIPF. Diverifikasi investasi penting untuk mengelola risiko baik di pasar modal maupun alternatif seperti komoditas seperti emas, minyak, dan batu bara, dan aset real seperti properti, kos-kosan, dan kontrak.